Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang terhormat Abi Hanifuddin selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam, dan tak lupa teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, saya Elma Haris Ratna Dewanti dari kelas 4A PAI. Di sini saya akan mempresentasikan peta imajinasi saya yang berjudul analisis hasil evaluasi. Apa sih analisis hasil evaluasi itu? Analisis hasil evaluasi yaitu sebuah proses untuk mengetahui data dalam penilaian sejauh mana keberhasilan yang telah dimiliki oleh peserta didik itu. Bisa berupa kualitas pembelajaran atau efektivitas program pendidikan. Jadi kita itu melihat kembali program-program yang telah dilakukan, apakah sesuai ataukah harus diganti sehingga menyesuaikan pembelajarannya. Nah, fokus evaluasi di sini ada 3. Hasil evaluasi ini berfokus pada 3 hal. Yang pertama yaitu kognitif, kedua afektif, dan ketiga adalah psikomotorik. Kognitif yaitu kemampuan berpikir, bagaimana dia memahami materi, pengetahuan yang telah disampaikan pendidik kepadanya. Dan yang kedua yaitu afektif. Afektif ini berupa moral atau sikap, bakat, minat yang dimiliki oleh peserta didik. Dan yang ketiga yaitu psikomotorik, yaitu setelah dia mengetahui, mempelajari, memiliki minat pada bidang tersebut, maka dia akan mengeksplornya, maka dia akan mempraktekannya. Nah, namun hal ini juga dipadukan dengan data kuantitatif dan kualitatif. Yang selanjutnya yaitu dalam melakukan analisis hasil evaluasi kita juga memanfaatkan teknologi sebagaimana seperti LSM, yaitu Learning Management System. Di sini kita bisa melakukan pembelajaran, mendapatkan data. Biasanya ada di Google Scholar, Canvas, dan aplikasi yang lainnya. Yang kedua yaitu yang sekarang sering kita gunakan atau AI, kecerdasan buatan. Nah, dalam AI tersebut kita akan mengolah data lebih cepat, lebih akurat, dan mendalam. Karena AI itu sering digunakan oleh manusia atau orang-orang zaman sekarang. Namun semua itu harus tetap dipertanggungjawabkan. Nah, hasil dari evaluasi kita akan mengetahui kekuatan peserta didik ataupun kelemahannya. Jadi dia itu lebih bisa memiliki kemampuan di bidang matematika semisal, namun dia memiliki kelemahan dalam bidang bahasa. Nah, dari sini, dari analisis hasil evaluasi kita akan mengetahui kemampuan peserta didik. Setelah yang kedua yaitu kita akan mengubah atau mengolah lagi metode pembelajaran yang akan kita terapkan kepada peserta didik, sehingga peserta didik itu merasa nyaman, merasa senang, merasa bisa. Yang keempat yaitu kita bisa mengembangkan kompetensi guru. Nah, di sini bukan hanya peserta didik yang untung, namun sebagai pendidik pun kita bisa melihat kompetensi kita itu sudah seberapa, apakah kita harus meningkatkan kualitas kita, apakah kita harus memperbaiki di bagian tertentu. Nah, yang terakhir yaitu setelah kita menganalisis hasil evaluasi, kita akan menyusun kebijakan pendidikan yang sesuai atau standar, sesuai dengan kurikulum. Nah, setelah kita menganalisis semua dari awal hingga akhir, maka kita akan mengetahui kalau kebijakan ini lebih baik diterapkan, kalau yang ini tidak, karena tidak sesuai dengan standar atau kurikulum yang berlaku.
Intinya, analisis hasil evaluasi itu memiliki keberhasilan bergantung pada data yang akurat dan keputusan yang dapat dipercaya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.